Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala hadin warahmatullahi nabiyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram ila jami'il wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama wa awliya ilahi namakan wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Al-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Mustafa Al-Marawi wa Syekh Tahir Ibn Ashur wa Syekh Mutawalli Asy'arawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Bakar Azraili wa Syekh Muhammad Ali Asy'abuni wa Syekh Quraisyab wa Husain Ilaiki Bisri Mustafa Rembang wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina syaril lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 111. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Walillahi lan iku kagungane Allah Dewi. Al-masyriqu utawi wetan wal maghribu lan kulon. Fa inama tuwallu mongko ing dalem endi panggonan tuwallu madhep sapa sira kabeh. Fasamma mongko iku ing dalem kono-kono wajhuwahi utawi kiblate Gusti Allah. Innallaha satamene Gusti Allah iku wasiun jembar alimun tur mudaneni. Kita waos syarahipun 115. Nalika kiblat dinasah utawa Kanjeng Nabi salat kanthi numpak unta sakjerone tindakan ora madhep kiblat. Wong-wong Yahudi padha nyela. Mula murid tumurun ayat kang surasane jagat wetan jagat kulon iku kabeh kagungane Allah Ta'ala. Marang arah endi wae salat Kanjeng Nabi asal wis netepi dawuh Allah Ta'ala iku ora bakal keliru. Gusti Allah Ta'ala iku jembar kanugrahan tur mudaneni. Walillahi dan itu milik Allah al-masyriqu timur wal maghribu dan barat. Fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Lek kene nerjemah hanya berdasarkan bahasa Indonesia. Hanya berdasarkan bahasa Indonesia saja. Jenengan tingali walillahil masyriq wal maghrib. Dan milik Allah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Lek kita hanya bermodalkan terjemah saja. Kira-kira sembahyang niku misalnya gak ngadep kiblat oleh napa mboten? Angsal. Lek berdasarkan makna letterlek angsal. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Makanya untuk memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya bermodalkan terjemah saja. Makanya lek ono kelompok kembali ke Quran dan hadis itu hanya bermodalkan terjemah saja, mungkin hasilnya keliru. Makanya kita harus mengetahui asbabun nuzul ayat itu apa. Termasuk dengan ayat niki. Lek sampun semerap asbabun nuzul ayate, mangke dipun
tingali pendapat ulama-ulama ahli tafsir bagaimana yang sudah diakui. Ya, terus kita mboten saged memahami Al-Qur'an berdasarkan tekstual saja terus sesuai dengan keinginan kita. Ini mboten saged. Contoh nggih, iki rada ngelambiar titik mboten napa-napa biyen ketika Orde Baru, ketika Orde Baru terus partai itu dikecilkan, dikelompok-kelompokkan sehingga semua digabung, akhirnya partai lek pemilu niku namung enten 3. Kula tasih eling, jenengan pasti luwih eling timbang kula. Niku jurkam partai, niku lek orasi, niku enten, kula nate kepireng, kirangan kathah napa boten, tapi kula nate kepireng. Niku enten sing mengeksploitasi ayat Al-Qur'an digawe partai ini. Contoh, kula tasih eling banget nih. Biyen P3, sakderenge P3 nu biyen sak niki Ka'bah gambare. Biyen sadurunge Ka'bah niku napa gambare? Bintang. Niku jurkam niku ana sing ngomong nyitir wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus sakib. Bintang yang cahayanya menembus. Jadi nyebasa bintang maksudnya ini. Sing Golkar gak gelem kalah nang Ar-Rahman apa iku? Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan pohon itu bersujud keduanya. Sing sakno mbiyen iku PDI. Soalnya gak ono gambar, gak ono banteng nang Al-Qur'an. Akhirnya sing digawe dalil biyen niku wala taqraba hadis sajarah. Janganlah kamu mendekati ini pohon. Jadi semacam itu wis ojo. Jadi cukup yang lalu. Jadi saat ini wis mendekati pilpres, mendekati pemilu, ya wis jangan eksploitasi ayat, jangan eksploitasi ayat sesuai dengan keinginan. Wis ojo. Sing milih amin ya cek milih amin. Sing milih Ganjar Mahfud ya milih Ganjar Mahfud. Sing milih Prabowo Gibran ya cek milih Prabowo Gibran. Pokoknya sing penting rukun. Wis gak usah gontok-gontokan, gak usah eksploitasi ayat. Wis ayat ya ayat. Jadi jangan dieksploitasi ayat untuk kepentingan kita sendiri. Termasuk teng ayat niki. Balik teng ayat niki. Asbabun nuzul ayat niki sangat banyak. Teng kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, kitab karangan Syekh Jalaluddin Asyuti, kitab yang mengumpulkan tentang asbabun nuzul semua ayat Al-Qur'an, sing enten asbabun nuzul. Niku diceritakan ada 8 riwayat asbabun nuzul ayat niki. Wakeh. Niki mboten kula terangno kabeh. Terus ada 8 riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki. Di antara 8 niku mang nggih 3 sing kuat, 3 yang kuat, 5 yang mriki dikatakan wafil ayati riwayati akhar dhaifah. 5 riwayat yang lain itu dhaif. Dari 8 riwayat asbabun nuzul, nggih. Wonten 3 sing kuat. Asbabun nuzul sanad riwayatnya. Niku 3 niki, nggih, niku membahas 2 hal. Satu, nggih. Mriki dikatakan akhraja Muslim wa Tirmizi wan Nisa'i an Ibnu Umar. Diriwayatkan saking Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nisa'i, semuanya bersumber dari Ibnu Umar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi tatawuan aina ma tawajjahat bihi wa huwa atin min Makkah ila Madinah. Summa qara Ibnu Umar walillahil masyriq wal maghrib. Menurut Ibnu Umar, suatu ketika Kanjeng Nabi niku pernah sholat sunnah di atas kendaraan. Pada saat itu kendaraan tasik unta. Terus Kanjeng Nabi sholat sunnah ning ndukur unta. Terus untanya melampah. Pada saat itu Kanjeng Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Maka turunlah ayat niki.
Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua saking akhraja Al-Hakim, saking Imam Al-Hakim, anhu saking Ibnu Umar juga, antusolliya haitsuma tawajjahat bika rahilatuka fit tatawwu. Kanjeng Nabi niku pernah nggih sama riwayatnya. Niku pernah sholat sunnah di atas kendaraan itu nggih jenenge unta belok nang diae nggih mboten napa. Jadi menurut niki waqala sahihun ala syarti Muslim hadza ashaha ma warada fi ayati. Jadi ini adalah riwayat yang paling sahih menurut sebagian imam. Jadi asbabun nuzul ayat niki itu diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan. Kula kali panjenengan sakniki yang sudah modern gak nggawe unta maneh. Maka lewat ayat niki jenengan angsal sholat sunnah nang dhuwur bis, nang dhuwur sepeda, nang dhuwur pesawat, lakukan sholat sunnah tidak apa-apa. Masih yo gak madhep kiblat. Jadi lewat ayat ini diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan. Cuman, nggih, ulama beda pendapat. Jumhur ulama niku memang bukan jumhur, malah ulama ini sepakat kalau diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan. Engko kendaraan yang belok nang dia mboten napa-napa. Cuman hanya Imam Malik mawon itu yang mensyaratkan lek sholat sunnah itu harus ketika dia melakukan perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi qashar sholat niku macam-macam, nggih, maksudnya ulama niku berbeda pendapat jarak minimal untuk boleh mengqashar sholat, nggih. Yang jelas memang dua marhalah, tapi dua marhalah niki ulama beda pendapat lek dikonversikan ke satuan ukuran yang modern. Niku ana sing ngarani 81 kilo, ana sing ngarani 89, ana sing ngarani 96, ana sing ngarani 120. 120. Niku tadi pendapat yang paling pendek seorang boleh mengqashar sholat itu ketika melakukan perjalanan 81 km. 81 km. Jadi ono sing ngomong 81, 89, 96, 120. Jadi menurut Imam Malik, seseorang itu boleh sholat sunnah di atas kendaraan kalau dia melakukan perjalanan yang sudah diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Lek durung mengqashar sholat, belum menempuh jarak yang bisa diperbolehkan untuk mengqashar sholat, maka tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah di atas kendaraan. Itu menurut Imam Malik. Tapi menurut selain Imam Malik, angsal. Jadi jenengan misalnya nang ngampel nang dhuwur sepeda lek diponceng, niku mboten napa-napa sembayang ini nang dhuwur sepeda. Tapi kira-kira ono ayewan. Tapi lewat niki supaya ngerti dan supaya tahu. Ya mboten napa-napa sembayang sunah nang dhuwur, sembayang sunah napa? Nggih sembayang sunah mutlak. Ya sembayang sunah mutlak digonceng nang nggon mburi ngeten-ngeten ki angsal. Ini saged itu diperbolehkan. Itu menurut yang pertama dan kedua. Menurut yang asbabun nuzul yang ketiga, dan ini juga ditulis tenggone Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, nggih. Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim min Tariq Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abi Hatim, dari jalur Ali bin Abi Thalhah, semuanya bersumber dari Ibnu Abbas. Dengan tafsir Ibnu Katsir dikatakan kana awwalu ma nusikha minal Qur'ani al-qiblah. Pertama kali yang dinasakh, kita sampun bahas tentang ayat nasakh dan mansukh. Pertama kali yang dinasakh tentang Al-Qur'an itu adalah tentang kiblat. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinati wa kana ahluha al-Yahuda. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu penduduk Madinah itu banyak yang Yahudi. Akeh sing Yahudi. Mayoritas malah Yahudi ketika itu ke Madinah. Amarahu
ayyastaqbila Baitul Maqdis. Kemudian Allah memerintahkan marang Kanjeng Nabi untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Fafarihat al-Yahudu, barang ketika orang Islam teng Madinah niku sholat kok menghadap Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi itu bahagia, orang-orang Yahudi itu bangga. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyra syahron. Kemudian Kanjeng Nabi ketika teng Madinah niku sholat menghadap Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qiblata Ibrahim. Sedangkan Rasulullah niku seneng menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim. Yang dimaksud mriki adalah Ka'bah. Wa kana yad'u wa yanzuru ila samai. Kemudian Nabi itu sering ketika malam itu berdoa. Terus ketika bengi niku wa yanzuru ila sama, delok langit. Karepe Kanjeng Nabi niku supaya kiblat niku pindah nang gone Ka'bah. Maka Allah menurunkan fa anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama ila qaulihi fawallu wujuhakum syatrah. Terus mangke teng ayat 144 sampai ayat 150 nang juz loro nggih. Duka kira-kira ya Nabi riyo lek ndelok niki nih kurang pirang ayat maneh ta sian. Jadi teng ayat 144 sampai ayat 150 minjing itu membahas tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Yang dimaksud mungkin Ka'bah. Ayatnya Masjidil Haram tadi. Fartaba min dalika al-yahudu. Kemudian orang-orang Yahudi niku sinis, orang-orang Yahudi niku curiga, terus sinis. Mereka mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Lalapo nggih terus orang Yahudi, apa yang memalingkan mereka dari kiblatnya Baitul Maqdis padahal awalnya mereka menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah menurunkan ayat niki. Jadi tenggone tafsir Ibnu Katsir niki katakan Syekh Imam Ibnu Katsir niki sangat bijak. Teng mriki Imam Ibnu Katsir ngendika wa hadza wallahu a'lam. Menurut Ibnu Katsir maksudnya ini wallahu a'lam fihi tasliyatun lir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi alladzina akhraju min Makkah. Ayat niki ayat niki niku Gusti Allah menghibur Kanjeng Nabi dan para sahabat. Jadi ayat ini diturunkan untuk menghibur Kanjeng Nabi dan sahabat Kanjeng Nabi yang mana mereka semua telah keluar dari Mekah. Wa faraku masjidahum wa musallahum. Karena mereka keluar dari Mekah, mereka berpisah dari masjid dan tempat sholat mereka. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah ila Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi. Dan sungguh, terus Imam Ibnu Katsir, dan sungguh Rasulullah itu sholat di Mekah itu menghadap Baitul Maqdis. Ketika Kanjeng Nabi niku teng Mekah, Kanjeng Nabi lek sholat niku ngadep Baitul Maqdis. Tapi wal Ka'batu baina yadayhi. Tapi Ka'bah itu berada di depannya. Kali kula nyuwun papan tulis niki nggih kula terangaken. Cek jenengan saged napa? Saged memahami dengan enak. Falamma qadima al-Madinata ujiha ila Baitul Maqdis sittata asyara syahrun aw sab'ata asyara syahrun. Kemudian ketika Kanjeng Nabi sampun teng Madinah, Kanjeng Nabi diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau 17 bulan. Di Kanjeng Nabi teng Madinah niku langsung sholat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan, selama 17 bulan. Summa syarrafahu wa ilal Ka'bati ba'du. Kemudian Allah memalingkan, mungkin nggih keterangan itu juz kali ini insyaallah, dari Baitul Maqdis akhirnya pindah kiblat teng nggone Masjidil Haram teng Ka'bah.
Wa lihadza yaqulu ta'ala walillahil masyriqu wal maghrib. Kemudian Allah menurunkan ayat niki. Ulama niku sepakat lek diwajibkan sholat 5 waktu itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Itu ulama sepakat. Jadi sholat 5 waktu niku baru diwajibkan oleh Allah itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Tapi gak kabeh wong ngerti bahwasanya kiblat pertama umat Islam itu bukan Ka'bah, tapi Baitul Maqdis. Mungkin insya Allah keterangannya tentu sekali. Mungkin enten perbedaan pendapat tenggone banyak kitab tafsir, tapi kula nyekel Ibnu Katsir niki dikatakan seperti itu. Kiblat pertama umat Islam itu Baitul Maqdis. Tapi Kanjeng Nabi selama teng Mekah itu lek salat niku selalu menghadap Ka'bah. Nang ngarepe niku Ka'bah. Yang mana Ka'bah niku mangkil lurus niku menghadap Baitul Maqdis. Ulama sepakat bahwasanya sholat 5 waktu itu baru diwajibkan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kula kali panjenengan meyakini lek Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Niku pancen wonten nggih tenggone kitab Fathul Mu'in, teng kitab Fathul Mu'in. Niku kitab yang pasti dikaji oleh dunia pesantren nggih. Teng Fathul Mu'in niku dikatakan wa furidat lailatul Isra'i ba'da nubuwati bi asri sinina wa salasati ashhurin. Salat 5 waktu itu baru diwajibkan oleh Allah ketika malam Isra Mi'raj. Ketika itu adalah tahun ke-10 kenabian. Ini Kanjeng Nabi tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 lebih 3 bulan, dan itu terjadi Lailatin sab'in wa isrin min Rajab pada tanggal 27 Rajab. Dan itu terjadi, dan itu memang ditulis dalam Fathul Mu'in. Jadi sehingga kula kali jenengan sedaya meyakini Isra Mi'raj itu terjadi 27 Rajab, setiap 27 Rajab, karena itu terjadi ketika tahun ke-10. Cuman mungkin sebagai wawasan mawon di antara kula kali panjenengan boten ngertos bahwasanya sesungguhnya ulama niku berbeda pendapat tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj. Kula maos teng kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kitab Ar-Rahiqul Maktum niki kitab Sirah Nabawiyah, kitab yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kitab tarikh, kitab Sirah Nabawiyah sing dikarang oleh Syekh Shofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tenggone kitab niku mang Ar-Rahiqul Maktum tenggone halaman 85. Kalau maca dhewe, kalau buka kitab teng halaman 85 niku mang ditulis bahwasanya ulama itu mempunyai 6 pendapat. Jadi ada perbedaan sampai 6 pendapat tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj. Niki kan enten hubungannya kali ayat makane kula critakake. Sing pertama tenggone kitab Ar-Rahiqul Maktum niku wau dikatakan pendapat yang pertama, Isra Mi'raj itu terjadi ketika Allah memuliakan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi pas wayah Kanjeng Nabi nampa wahyu, terus pada saat itu juga terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Lek kula boten kula terang ngene, ono pendapat yang seperti itu. Dan yang mengunggulkan pendapat niki bukan ulama-ulama sing kaleng-kaleng, tidak. Sing memberi pendapat ini adalah Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini adalah pakar ulama tafsir. Kelompok ulama tafsir malah disebut sebagai bapak ulama tafsir, bapak ilmu tafsir. Karena Imam At-Tabari ini pertama kali sing ngarang tafsir dengan begitu banyak jilid ini sampai sedoso.
kewobel kita. Jadi menurut pendapat yang pertama, Isra Mi'raj ini menurut Imam At-Tabari itu justru terjadi ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi. Mungkin dengan keterungu keterangan ini. Pendapat nomor kali, dan ini dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi buatan sembarangan sing milih. Menurut Imam Al-Qurtubi kali Imam An-Nawawi, Isra Mi'raj niku terjadi ketika tahun kelima setelah diutus menjadi nabi. Boten disebut ngebulani nopo. Jadi tahun kelima setelah Kanjeng Nabi diutus menjadi nabi, itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ini dipilih oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Pendapat yang ketiga, niki sing masyhur teng Indonesia. Gini kuman 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Dan ini dipilih tenggone kitab nikmat Al-Fiqhul Maktum, dipilih oleh Al-Alamah Al-Mansur Furi. Memang ditulis teng Fathul Mu'in, jadi sehingga menjadi populer di kalangan ulama Indonesia, mengatakan bahwasanya 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, itu terjadi pada 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Jadi 16 bulan sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, itu 14 bulan sebelum hijrah. Jadi tepatnya bulan Muharram tahun 13 kenabian. Pendapat yang kelima, 14 bulan sebelum hijrah, yaitu bulan Muharram tahun 13 kenabian. Pendapat yang keenam, itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah, tepatnya bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Terus enten 6 pendapat. 6 pendapat. Menurut kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Syafiur Rahman niku, justru 3 pendapat awal ini adalah pendapat yang lemah. Termasuk 27 Rajab itu adalah pendapat yang lemah. Sebab apa? Sebab peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi niku ketika tahun Kanjeng Nabi sedang susah-susah. Tahun Kanjeng Nabi susah. Niku Kanjeng Nabi niku susah niku karena ditinggal oleh pamannya Abu Thalib sedo. Abu Thalib sedo. Terus Sayyidah Khadijah sedo. Sayyidah Khadijah sedo. Jadi menurut pendapat niki, pendapat niki man niku 3 pendapat yang pertama niku lemah. Sing masyhur, sing napa sing kuat niku mendekati Kanjeng Nabi hijrah. Jadi gini kuman ana sing ngomong 16 bulan, ana sing ngomong 14 bulan, ana sing ngomong 12 bulan. Karena niku ditingali saking surah Al-Isra turun. Lah, kenapa kalau membahas ini sangat detail? Sebab ini ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi ketika tasik dereng hijrah. Niku Kanjeng Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Kence. Kalau nang ngerti, kalau gambar. Jadi pengriwayat yang paling masyhur dia sing kuat 16 bulan atau 14 bulan atau 12 bulan 1 tahun itu Kanjeng Nabi ketika teng Mekah itu sholat itu berarti menghadap Baitul Maqdis, ditambah ketika Kanjeng Nabi teng Madinah 16 atau 17 bulan. Cak Pai, Abah Haji Rifai. Jenengan teng Madinah ini lek salat ngadep ndi? Aja jawab ngadep kiblat. Nah, ngadep kiblat ya kabeh ngadep kiblat.
Ayo sampean semprot enggak? Wingi sembalek sampean nang ngene kono ngadep ndi? Lagi maksudnya ngadep. Aja ngomong ngadep nyemprot lho ya, ngadep wetan kulon. Kilen. Jadi sampean gak paham sampean iki terus nang kono gak iku bingung ya. Ngabuni memang kulon teng Madinah niku lek salat niku ngadepe niku arah anginnya iku ngadep ngidul. Kanjeng Nabi ketika teng Mekah, tasik teng Mekah, ini periode Mekah. Kanjeng Nabi ketika teng Mekah niki Madinah kan ngadep ngidul, ndukur utara, kan kalau paling ngidul. Berarti ketika Kanjeng Nabi teng Mekah, niku menghadap Baitul Maqdis, berarti arah lor, arah ngalor. Arah ngalor. Barang Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah, niku otomatis mboten saged ngadep Ka'bah maneh, sebab bertolak belakang. Ngoten lho maksudnya. Cepat bertolak belakang. Akhirnya sing awale Kanjeng Nabi ngadep ngalor, nggih, ngadep ngene sih. Awale ngadep mriki barang Madinah, nggih, barang nang Madinah niku ngadep rodok miring ngeten. Lah niki Ka'bah. Niki Ka'bah. Niki Hijr Ismail. Kini makam Ibrahim. Kini Hajar Aswad. Kini rukun Yamani. Rukun Yamani. Niki siji kono barat. Rada gak makan swidole. Kono utara. Kene timur. Selatan. Nah, utara Kanjeng Nabi ketika tasih tenggone Mekah niku lek salat niku mesti ngadep mriko antarané rukun Yamani ambek Hajar Aswad. Sebab niki kenceng nanggone Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi niku lek salat niku mesti sing tenggone sisih mriki. Kula nggih, kula saderenge nggih. Kula saderenge haji nggih. Kula saderenge haji. Kula haji niku 2015. Saderenge haji niku kula sowan teng kiai-kiai. Sowan teng kiai-kiai. Kata, Yai Hanan termasuk Yai Soleh Qasim almarhum, Yai Taufik almarhum. Salah satu sing kula angsal nggih ketika sowan teng almarhum Gus Ja'far. Almarhum Gus Ja'far. Ketika teng almarhum Gus Ja'far niku Gus Ja'far niku pesen. Gus Ja'far niku pesen. Lek jenengan iktikaf duka wiritan duka napa mawon nggih lek iso niku
ngadepi kiblat wis nanggone Mekah nang Ka'bah kan bebas menghadap mana saja loh. Artinya pokoknya menghadap nanggone Ka'bah kan, menghadap nang Ka'bah. Arah kok ngalor ngetan ngulon ngidul boten napa-napa. Lah menurut almarhum Gus Ja'far kula dipeseni jenengan lek salat lek iso niku antarane nang rukun Yamani ambek Hajar Aswad. Nang rukun Yamani ambek Hajar Aswad. Barang kula kan tau ngomong. Kula niki lek wis kula sampai nolian jenengan. Lek sampeyan dikongkon kiai wis iya ngono wis gak usah takon lan opo yai kok ngoten. Kula wis tau ngomong ngono. Kula diparingi kiai nggih ngono. Sampeyan meneh lek nang ngene kono lek salat utawa opo ae antarane rukun Yamani ambek Hajar Aswad. Nggih, wis ngoten mawon kula. Kula wis mboten ate tanggap lan opo Gus kok ngoten. Mboten. Kula baru nemu alasane iki ketika memahami ayat niki. Jadi ketika memahami ayat niki baru kula ketemu oh iki maksudnya biyen niku. Iki maksudnya biyen niku. Lah, ketika Kanjeng Nabi teng Madinah. Ketika Kanjeng Nabi teng Madinah. Ketika Kanjeng Nabi teng Madinah niku otomatis kan boten saged ngadep nang gone Ka'bah maneh. Karena ngadepe akhirnya utara. Kan bertolak belakang karo Ka'bah. Awali Kanjeng Nabi nggih mesti ngadepe merong rada mencong ngeten panjenengan iki nggih. Awali Kanjeng Nabi niku memang betul teng Baitul Maqdis. Tapi lek salat niku mesti teng sisi mriki. Antara rukun Yamani ambek Hajar Aswad sebab iki kidul berarti lek ngadep antarane sembahyang antarane rukun Yamani ambek Hajar Aswad iku berarti ngalor. Lah ngalor niki lek teko mriki iku masih ya nang Baitul Maqdis. Ngono lho. Jadi sembayange nang ngarepe Ka'bah bener kiblate Baitul Maqdis. Tapi lek sembahyang nang sisi kiri to. Ngoten lho. Jadi tetap tembus nang Baitul Maqdis, tapi depannya itu Ka'bah. Depannya itu Ka'bah. Barang teng Madinah, Kanjeng Nabi sedih. Cepet gak ngadep Ka'bah, ngadepe Baitul Maqdis. Lek biyen pas wae nang Mekah kan pasti saged ngadep Ka'bah, tapi sing arah menuju Baitul Maqdis yaiku ngadep ngalor. Kula baru nemu napa namanya? Ya alasannya kenapa kok Gus Ja'far memerintahkan saya untuk lek sholat iktikaf utawa mau lek iso nang sebelah kini. Oh ternyata iki jawabannya. Kula baru menemukan tahun lalu ketika memahami ayat niki kula angen-angen kula gambar kaya ngene. Oh ternyata pancene ketika teng Mekah nggih arah Baitul Maqdis iku arah ngalor. Jadi tempatnya nang kene iki padahal cowok enak-enakan nang gone meripat nggih enak-enak nang mripat nggih mungkin relatif lah tapi lek kula enak-enak iki sajane nang kene sebab teng mriki ana multazam kene ana makam Ibrahim cara enak-enakan sembahyang nang kene iki iso ndelok lawange Ka'bah tapi dulu saya diperintahkan untuk sholat niku teng gone mriki ternyata napa ini memang pengiwami dan tafsir Ibnu Katsir Kanjeng Nabi ketika teng Mekah itu sholat itu menghadap Baitul Maqdis tapi depannya itu Ka'bah. Ngoten lho maksudnya, paham nggih? Jadi nang gone kene bayangi supaya iki arahe ngalor niki kencenge kok nang gone Baitul Maqdis. Barang nang Madinah Kanjeng Nabi gak iso maneh ngadep Ka'bah. Dan itu terjadi selama 16 bulan atau 17 bulan. Jadi teng Madinah ngadep kidul. Nggih, ngadep kulon. Ngadep kidul niku. Ngadep kidul. Termasuk kuali niku nggih. Nggih mboten, kuali ya napa. Ya pancen arah kiblatnya ke sana. Arah kiblatnya ke sana. Jadi ngadep kidul. Pancen kiblatnya ke sana. Karena kiblatnya itu Mekah, jadi Ka'bah. Jadi setiap negara mesti beda-beda.
Setiap negara beda-beda. Kini ketepaan nang kulon, mungkin nanggone sisi bumi yang lain nanti berbeda. Dan itu nanti insya Allah dibahas nang juz seluruh nih. Enten pembahasan lebih lanjut lagi. Lah, salah satu tujuan kiblat itu ditelek nanggone Baitul Maqdis. Salah satu tujuan itu mriki dikatakan hina qadamal Madinah umira bisholati li jihati Baitul Maqdis taklifan lil Yahudi. Tafsir Asy-Syawi niku dikatakan Kanjeng Nabi diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis iku tujuane taklifan lil Yahudi, ngelulutno atine wong Yahudi. Cek atine wong Yahudi niku lulut, cek seneng, nggih, cek seneng. Tapi apa yang terjadi? Fa'asya'u anna Muhammadan tabi'un lahum fi dinihim wa syari'atihim. Wong Yahudi niku mengatakan Muhammad iku nganut marang wong Yahudi, manut marang agama wong Yahudi ambek syariate wong Yahudi. Buktine apa? Kiblate padha karo awak dhewe, Baitul Maqdis. Barang mantu niku diperintah oleh Allah dipindah kiblat dari Baitul Maqdis nanggone Masjidil Haram nang Mekah. Terus orang-orang Yahudi yo ngomong maneh. Teng mriki dikatakan summa ba'da muddata amarahu wa bil intiqali ilal Ka'bati faqalu inna Muhammadan yaf'alu ala muqtada hawahu. Sesungguhnya Muhammad itu hanya mengerjakan sesuai hawa nafsunya saja. Terus wong Yahudi walaisa ma'muran bi syar'in, dia tidak diperintahkan berdasarkan syariat. Dia mindah dari Baitul Maqdis nanggone Masjidil Haram itu dia hanya menuruti hawa nafsunya saja. Itu adalah ucapan orang Yahudi. Jadi kaya ngoten gambari. Nah, ketika Baitul Maqdis niku arah Baitul Maqdis, dan memang ini sampai kalau ceritakan Baitul Maqdis itu adalah tempat suci 3 agama. Jadi Islam tempat sucinya di situ karena Nabi Mi'raj dari Baitul Maqdis. Lakukan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, terus Mi'raj itu juga berawalnya dari Baitul Maqdis. Dari Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis. Tenggone Baitul Maqdis juga ada tempat yang diagungkan oleh orang Nasrani karena mereka menganggap Yesus yang mana dia yakini sebagai Tuhan mereka itu juga lahir teng mriku. Dan ngene mriku ya ana tembok ratapan yang diagungkan oleh orang Yahudi. Jadi ket biyen Baitul Maqdis itu sudah menjadi rebutan 3 agama. Jadi kuwape mongkon iki nggonku. Maka ini diceritakan terjadi konflik memang dari dulu. Orang Nasrani, orang Yahudi konflik penghuni Baitul Maqdis itu sudah terjadi sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi gak usah kaget ya kalau sekarang di wilayah itu sekarang terjadi perang, tidak hanya konflik tapi perang. Ini walaupun bukan perang agama ya, tapi memang itu sudah terjadi dari dulu. Dari dulu seperti ini. Masjidil Aqsa dirobohkan itu sudah terjadi sejak dulu seperti itu. Karena memang temriku memang 3 agama ada sejarahnya temriku. Yahudi yang ada sejarah, Nasrani yang ada sejarah, Islam yang ada sejarah. Baitul Maqdis. Semua 3 agama samawi ini mempunyai sejarah tenggone wilayah ini Baitul Maqdis niku. Nah, dilalah semacam wis kabeh wis takdir Gusti Allah nggih, tapi kita bicara sejarah. Untunge men dilalah nggih, untunge terserahlah nopo kalimat sing pas. Wong Yahudi dan wong Nasrani iku gak tertarik karo Ka'bah. Lek karo Baitul Maqdis tertarik memang. Memang ada tiga agama kalau jelas. Tapi lek karo Ka'bah niku gak tertarik jelas. Jadi gak rebutan. Dan untungnya
Untunge nggih pancen wis dalane kaya ngoten. Ada bukti empiris kalau dulu Nabi Ibrahim di situ. Yang membangun kembali Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Benjing dibahas teng ayat 120 ayat 117. Nggih saiki 115 berarti ya kurang 10 dan 12 ayat lagi jenengan tingali. Tenggone mriku wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Tenggone ayat 117 wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kenapa kok orang Yahudi dan orang Nasrani ini mboten tertarik marang Ka'bah? Sing tertarik hanya Nabi Muhammad mawon. Sebab sing bangun kembali Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail. Sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengagungkan leluhurnya, itu membanggakan nenek moyangnya, yang mana nenek moyangnya itu adalah Yakub bin Ishak. Karena orang Yahudi ini membanggakan leluhuri, sementara Ka'bah itu gak dibangun karo leluhuri, maka mereka akhirnya gak tertarik karo Ka'bah. Sebab sing bangun renovasi meninggikan kembali Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semua nabi setelah Nabi Yakub niku keturunan saking Yakub bin Ishak. Barang nabi terakhir akhir zaman kok tutup teko kalangan Bani Israel, kok teko bin Ismail, sehingga akhirnya mereka hasud marang kanjeng Nabi Muhammad dan mereka sama sekali tidak tertarik pada Ka'bah. Nabi Muhammad nasabe saking dhuwur nggih, nasabe sak pendukur iku ketemu nang Nabi Ismail bin Ibrahim. Sementara orang Yahudi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga apa? Ini memang orang Yahudi tidak tertarik sama Ka'bah. Orang Nasrani pun begitu. Orang Bani Israel tidak tertarik sama sekali dengan Ka'bah. Orang Islam, Nabi sangat senang dengan Ka'bah. Pun ayat niki Gusti Allah menggunakan redaksi al-masyriq wal maghrib. Masyriq niku wetan, maghrib niku kulon. Apakah itu berarti lor ambek kidul ditunggoni Gusti Allah? Tidak seperti ini. Sing dimaksud walillahil masyriq wal maghrib kok hanya timur dan barat yang disebut. Kok wetan ambek kidul karo lor kok gak disebut? Karena sing dimaksud masyriq wal maghrib itu adalah makanus syuruqi wal ghurubi, tempat terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya matahari. Neng bumi endi ae, nang negara endi ae, srengenge ku pasti terbit teko wetan surup nang gone kulon. Pasti. Sampai ono srengenge kok surup kok terbit nang kulon, wah gak suwe marang umure iki dunya iki. Tapi di semua negara, semua wilayah nang dunya niki srengenge niku terbite teko wetan, surupe nang gone kulon. Beda dengan kiblat. Kiblat mungkin tenggone setiap negara beda-beda. Kene ngadepe mulon rada mencong anang titik 15 derajat tapi enten. Orang Madinah ngadepe ngidul. Ngono ae cek ngulon, gak kabeh kulon. Gak kabeh kulon. Gitu. Lah, jadi yang dimaksud adalah semuanya, bumi secara keseluruhan. Walillahil masyriq wal maghrib. Jadi maksudnya semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Nah, ayat niki sudah menjadi hukum dalil teng salah satu asbabun nuzulnya, salah satu asbabun nuzulnya yang dhaif nggih, 5 niki mang boten kula waca, memang
sudah terlalu panjang niki mohon wis hampir 1 jam. Bahwasanya ayat ini juga menjadi dalil menurut jumhur ulama. Mungkin sekarang jarang terjadi, tapi masih bisa terjadi dalam keadaan tertentu. Oleh ono wong sholat wajib, dia sudah beristihad kiblatnya kono, misalnya tengah alas gak ono HP, wis bengi gak wetan kuleng, gak ro perbintangan, sehingga dia tidak tahu arah, gak ono kompas, gak ono apa, HP gak ono sinyali. Terus dia berkewajiban sholat, terus dia menunaikan sholat isya, sholat subuh. Aku yakin lek kula niku kono misalnya. Terus dia sholat isya dan sholat subuh menghadap ke arah yang dia yakini kiblat. Mari sholat, meni isu ternyata ngerti sholatnya salah ngadepi. Niku menurut jumhur ulama. Menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, menurut Imam Hanafi, sholatnya gak usah dibaleni. Memang tengah sebab nuzulnya ada diceritakan seperti itu. Jadi jenengan misalnya dalam keadaan tertentu, memang mungkin bisa terjadi, tapi bisa saja masih terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Bunang tengah laut, bunang di tengah alas, kita berkewajiban sholat, kita yakin kalau yang arah kita hadap ini adalah kiblat, tapi dilalah meneni ngerti salah, maka menurut jumhur ulama gak perlu dibaleni, kecuali menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, ngerti nanggone waktu nih, itu maka lebih baik diulang. Misalnya mawon isya ketika perjalanan kono wet kulon, kono kiblat. Marino ternyata wis sholat, marino salah. Itu menurut Imam Maliki lebih baik diulang lagi menghadap kiblat yang benar. Tapi mboten wajib. Sebab nopo dalile hadis. Imam Maliki mempunyai sebuah dalilnya itu hadis. Hadisnya niku lek ono wong sholat dewi nang awal waktu sholat dewi. Misalnya cingkuk jam 7, terus ono wong sholat dewian. Barang mantun itu tengah wengi, kok ono wong sholat isya jamaah. Maka seseorang yang tadinya sholat sendiri, itu dia diperintahkan untuk ikut sholat jamaah. Jadi makanya menurut Imam Maliki, lek ngerti salah, lek masih di waktunya, dikawon baleni. Tapi lek menurut liyane boten. Tapi beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i, dia sudah berkeyakinan kiblat kono ternyata salah, maka wajib mengulang sholatnya. Jadi sholatnya ngadep ternyata salah kiblatnya. Menurut Imam Syafi'i wajib mengulang sholatnya. Tapi menurut imam yang lain boten wajib baleni sholatnya. Jadi ini mungkin tidak terjadi di era yang modern saat ini, tapi bisa jadi masih bisa saja terjadi di momen-momen tertentu. Jadi menurut jumhur ulama lek ono wong salah ngadep kiblat karena berdasarkan ijtihadnya, jumhur ulama gak perlu baleni, tapi menurut Imam Syafi'i wajib dibaleni. Pun cekap sematan mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhaira wa ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam nabil ummi wa ala syarri baraka salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.